Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai hakikat ICT, Information and Communication Technology. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Kade Karismayanti dengan NIM 2111061002. Kemudian yang kedua ada Putu Cintia Devi Yulianti dengan NIM 2111061025. Yang ketiga ada Luh Ketut Renata Handayani dengan NIM 2111061023. Yang keempat ada Nikoma Mirah Listia Dewi dengan NIM 2111061007. Yang terakhir ada Nimade Centiawati Sandi dengan NIM 2111061011. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama, konsep teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua, sejarah perkembangan TIK, yang ketiga, hakikat TIK dalam pembelajaran, dan yang terakhir, manfaat TIK dalam pembelajaran. Baik, untuk pemaparan materi akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu konsep teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah suatu sistem teknologi yang terdiri dari sistem informasi dan komunikasi. Teknologi informasi merupakan suatu studi atau penggunaan peralatan elektronik, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Sedangkan teknologi komunikasi adalah perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi berhasil. Teknologi komunikasi menekankan pada penggunaan perangkat teknologi elektronik pada aspek ketercapaian tujuan dalam proses komunikasi, sehingga data dan informasi yang diolah dengan teknologi informasi harus memenuhi kriteria komunikasi yang efektif. Jadi, kesimpulannya, teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah cara yang diciptakan manusia untuk mempermudah kegiatan komunikasi guna mempercepat proses tukar informasi. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, tidak hanya sebagai pendukung kinerja sistem pendidikan, tetapi juga bermotivator sebagai media pendidikan. Contohnya, dalam pembelajaran kita sehari-hari, dosen memberikan pembelajaran atau materi melalui PowerPoint, ataupun ketika diberikan tugas, jika beberapa murid atau mahasiswa tidak mengerti, maka bisa bertanya kepada dosen yang bersangkutan. Kemudian, dosen tersebut dapat menjelaskan secara detail melalui fitur voice note seperti yang ada pada aplikasi WhatsApp. Sebagai usaha mengembangkan kemampuan individu dalam penggunaan TIK secara praktis, maka perlu dikenalkan sejak usia dini. Pengembangan kemampuan anak usia dini dalam TIK harus tetap dilakukan dengan konsep pendidikan anak usia dini, yaitu belajar melalui bermain. Materi belajar yang diberikan juga harus bervariasi dengan berbagai karakteristik TIK sebagai media pembelajaran agar imajinasi dari anak tersebut berkembang sehingga semakin meningkatkan kemampuan intelektual dan emosional mereka. Konsep TIK PAUD merupakan suatu ide untuk mengkolaborasikan pengetahuan TIK dengan pembelajaran pada anak usia dini, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan bisa lebih inovatif, mengikuti zaman dan kodrat anak pada era digitalisasi. Contoh, menggunakan alat peraga edukatif digital dalam pembelajaran seperti game edukatif. Baik, demikian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sejarah perkembangan TIK. Bagaimana sejarah perkembangan TIK? Perkembangan TIK pada awalnya diperkenalkan oleh manusia dalam bentuk gambar-gambar, kemudian ditulis pada dinding-dinding gua. Gambar tersebut dapat menggambarkan berbagai macam cerita seperti berburu hewan atau kejadian-kejadian yang pernah mereka alami.
Pada saat itu, mereka hanya memiliki kemampuan dalam berbahasa sebatas lewat suara dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan sebagai bentuk awal mereka berkomunikasi pada periode sampai tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali berkomunikasi dengan tulisan. Mereka menggunakan simbol-simbol piktograf sebagai huruf dan mereka mempunyai bentuk, bunyi atau penyebutan yang berbeda, sehingga dapat membentuk tulisan-tulisan yang mempunyai arti. Tahun 1962 terdapat Telstar, di mana satelit komunikasi pertama yang dikirimkan ke orbit pada tanggal 10 Juli 1962 yang merupakan hasil kolaborasi NASA dengan Bell System. Telstar kemudian digunakan untuk melayani telepon jarak jauh. Tahun 1969, sistem jaringan yang pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 titik untuk antara University of California SRI atau Stanford, University California of Santa Barbara, dan University of Utah dengan kekuatan 50 kbps. Tahun 1972, Ray Tomlinson menciptakan program email yang pertama. Tahun 1991 sampai sekarang pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambat ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Teknologi komputer pertama kali diperkenalkan di Indonesia di sekitar 1970 sampai 1972. Universitas Indonesia merupakan salah satu tempat yang pertama kali diperkenalkan dengan keberadaan dan fungsi dari komputer. Sejak saat itulah komputer disebarluaskan di seluruh Indonesia, terutama komunitas pendidikan dan perguruan tinggi. Kemudian, pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno telah menggunakan huruf-huruf hieroglif untuk berkomunikasi. Ketika simbol-simbol tersebut digabung, maka akan mempunyai cara pengucapan dan memiliki arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa pada hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal media untuk menyimpan suatu informasi lebih baik dari serat pohon. Kemudian terdapat istilah serat papirus yang diartikan sebagai cikal bakal media yang kita kenal sekarang ini adalah kertas. Pada tahun 105 Masehi, kertas ditemukan oleh bangsa Cina. Penemuan ini juga dapat memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta, atau yang sekarang kita kenal dengan sistem cap. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat di masa modern, yaitu pada tahun 1400 Masehi hingga sekarang. Johann Gutenberg pertama kali mengembangkan mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai terbuat dari kayu. Pada tahun 1876, terdapat temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Kemudian temuan ini berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, kemudian diikuti dengan pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini adalah suatu infrastruktur masih yang pertama dengan manusia untuk komunikasi global. Kemudian memasuki abad ke-20, yaitu tepat antara tahun 1910 sampai 1920, teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa menggunakan kabel melalui siaran radio. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 3, yaitu tentang hakikat TIK dalam pembelajaran. Bagaimanakah hakikat TIK dalam pembelajaran? Pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat-perangkat teknologi yang dibuat untuk membantu proses komunikasi yang bertujuan agar komunikasi berhasil atau dapat dikatakan komunikatif. Di sini, dalam Munir mengemukakan bahwa
Yang dimaksud dengan teknologi komunikasi, termasuk contohnya adalah media yang berupa mikrokomputer, telekonferensi, teletext, video text, interaktif kabel, television, dan communication. Secara umum, teknologi informasi dan komunikasi selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu ada perangkat keras dan juga perangkat lunak. Perangkat keras di sini adalah menyangkut benda-benda yang bersifat seperti ke fisiknya, yaitu contohnya ada printer dan keyboard. Sedangkan perangkat lunak sendiri yaitu bisa dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras yang ada. Sehingga teknologi pembelajaran di sini bisa memuat 5 perspektif, yaitu yang pertama, teknologi pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu dari guru itu sendiri. Yang kedua, teknologi pembelajaran merupakan pendekatan sistem dan teori komunikasi dalam kegiatan pendidikan. Yang ketiga, teknologi pembelajaran mencakup manajemen dalam pendidikan. Yang keempat, teknologi pembelajaran memfokuskan perhatian kepada peserta didik agar mereka dapat belajar seefektif dan seefisien dengan bantuan teknologi. Teknologi pembelajaran lebih memfokuskan dalam menyelesaikan masalah belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Dalam penjelasan di atas, kita dapat diketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi yaitu pembelajaran yang merupakan teori dan praktik dalam merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan menilai proses belajar dengan menghubungkan teknologi tersebut. Sekian materi 3 tentang hakikat dari teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu materi manfaat TIK dalam pembelajaran. Manfaat yang pertama, sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan, yaitu untuk mewakili gagasan pelajar, pemahaman, dan kepercayaan untuk organisir produksi multimedia sebagai dasar pengetahuan peserta didik. Kemudian yang kedua, sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung peserta didik, yaitu untuk mengakses informasi yang diperlukan dan untuk perbandingan perspektif, kepercayaan, dan pandangan dunia. Kemudian yang ketiga, sebagai media sosial untuk mendukung pembelajaran, yaitu untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk mendiskusikan, berpendapat, serta membangun konsensus antara guru, orang tua, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, sebagai mitra intelektual untuk mendukung peserta didik, yaitu untuk membantu peserta didik dalam mempresentasikan atau menyampaikan apa yang mereka pahami. Kemudian yang kelima, sebagai sarana meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang keenam, sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, sebagai sarana mempermudah pencapaian dari tujuan pendidikan. Adapun contoh dari manfaat TIK untuk pembelajaran: penggunaan media audio dan video player dengan cara mendengarkan dan memahami dan mengingat, maka pengguna media ini akan bermanfaat mempermudah peserta didik dalam memahami suatu topik ataupun materi yang diberikan oleh guru. Baik, demikian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Parame Santi.
Om Santi 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 Om.